Selamat pagi sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan. Sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Bagaimana kabarnya pagi ini? Kiranya kita tetap merasakan cinta kasih Tuhan, tetap merasakan kebaikan dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan pagi ini bersama saya, Pendeta Arditulus Arianto dari GKJ Sarimulyo, kita akan mengawali hari kita saat ini dengan bersama mendengarkan sapaan Tuhan di dalam embun pagi hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023. Saat ini kita akan bersama mendasari hari kita dengan merenungkan sebuah tema, yaitu iman dan keselamatan, yang didasarkan pada Injil Matius pasalnya yang ke-8 ayat 23 sampai dengan ayat 27. Akan tetapi sebelum bersama kita merenungkan dan merasa-rasakan sapaan dan firman Tuhan, mari kita bersama menghadap Tuhan, memohon kekuatan dan pimpinan di dalam Tuhan, supaya kita dimampukan untuk merenungkan dan memelihara firman-Nya di tengah-tengah kehidupan kita. Mari bersama kita menyiapkan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari baru yang kami rasakan. Kami mengucap syukur untuk setiap anugerah yang sampai saat ini masih kami rasakan dan senantiasa kami terima dalam kehidupan kami. Dan di pagi ini Tuhan, untuk mengawali hari kami bersama hendak merenungkan firman kebenaran-Mu. Kami rindu untuk mendengarkan sapaan-Mu yang menjadi dasar dan penuntun di dalam kami melewati hari-hari kami. Saat ini Tuhan, berkatilah kami, dan kami mohon curahan Roh-Mu yang kudus, supaya kami dimampukan untuk mampu mendengarkan, merenungkan, serta memelihara firman-Mu yang kudus itu di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari, di dalam kami menghadapi berbagai tantangan dan persoalan dalam hidup kami. Kami serahkan Tuhan perenungan firman-Mu pada pagi ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu sendiri. Di dalam nama Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, kita akan bersama membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-8, ayat 23 sampai dengan ayat 27. Injil Matius pasalnya yang ke-8, ayat 23 sampai dengan ayat 27. Ayat 23 sampai dengan ayat 27 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberikan judul Angin Ribut Diredakan. Demikian pembacaan sabda Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditembus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memelihara kebenaran firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, pernahkah kita mungkin ketika kecil atau ketika kita bersama dengan anak atau cucu kita bermain atau membentuk bayangan-bayangan yang dihasilkan atau dipancarkan dari cahaya, entah itu lilin, entah itu senter, atau cahaya yang lain, yang biasanya kita menggunakan tangan kita, jari kita pantulkan dari cahaya itu, kemudian membentuk semacam ada bentuk kambing atau bentuk burung, yang bayangan itu kemudian bisa kita lihat di tembok. Nah, ketika kecil
Setiap listrik padam, salah satu hiburan yang saya lakukan bersama dengan kakak-kakak saya adalah bermain bayangan itu. Kami membentuk berbagai bentuk bayangan. Ada ketika paling gampang biasanya membentuk bayangan kambing, atau juga bayangan burung, atau juga bentuk-bentuk yang lain dengan jari-jari kita atau dengan tangan kita. Nah, ketika kami ingin menghasilkan bayangan yang lebih besar, maka kami mendekatkan tangan kita ke sumber cahaya atau yang kami gunakan adalah lilin. Sebaliknya, ketika kami ingin membentuk bayangan yang lebih kecil, kami menjauhkan tangan kita, kami menjauhkan tangan kami, dan kemudian bayangan yang kami hasilkan pun semakin kecil. Nah, hal itu menjadi hiburan bagi kami ketika kemudian harus menunggu listrik itu kembali menyala. Sahabat Petra yang terkasih, semakin kita mendekatkan diri kita dengan sumber cahaya atau sumber terang, maka kita akan bisa menghasilkan cahaya atau bayangan kita yang jauh lebih besar dibandingkan ketika kita menjauhkan diri kita dari sumber cahaya. Demikian juga ketika kita menjalani kehidupan kita. Kita tentu di dalam kehidupan kita memiliki banyak konflik. Kita memiliki banyak persoalan. Kita memiliki banyak krisis dalam kehidupan kita. Lalu ketika kita mengalami berbagai krisis itu, kita mengalami berbagai gelombang kehidupan kita, apa yang kita lakukan? Apakah kita kemudian akan menjauhkan diri kita dari sang sumber terang itu? Menjauhkan diri kita dari sang sumber kekuatan itu? Ataukah kita justru akan mendekatkan diri kita semakin dekat, supaya diri kita bisa punya kekuatan yang jauh lebih besar oleh karena pantulan terang, pantulan kekuatan dari sang sumber terang dan sumber kekuatan itu. Dalam bacaan kita pada pagi hari ini, kita membaca atau mendengarkan kisah ketika Yesus dan para muridnya sedang menaiki perahu, menaiki kapal untuk menyeberang danau. Dan salah satu yang menarik adalah ketika di danau itu mereka menjumpai sesuatu yang mungkin tidak biasa mereka jumpai, yaitu angin. Angin yang bukan hanya angin yang kecil, tetapi angin yang sangat besar. Sehingga angin yang besar itu membuat gelombang danau menjadi semakin besar pula. Kenapa saya katakan jarang mereka jumpai? Bisa jadi mereka sebagai nelayan mungkin sering menjumpai gelombang itu. Mereka sebagai nelayan, secara khusus murid-murid Yesus itu, tentu sebagai nelayan akan sering berjumpa dengan gelombang, berjumpa dengan angin yang menjadi hal biasa yang mereka hadapi. Tetapi ketika mereka pada saat ini, mereka merasakan sangat ketakutan, mereka merasakan sangat panik yang begitu hebat begitu, bisa jadi angin yang mereka jumpai itu tidak biasa. Angin atau gelombang yang mereka hadapi itu tidak biasa. Kalau gelombang itu biasa mereka hadapi, mungkin mereka tidak akan punya ketakutan, kepanikan yang sedemikian rupa. Tetapi karena mereka mungkin menghadapinya itu, oh kok nggak biasa ini kami biasanya menghadapinya gelombangnya tidak sebesar ini, anginnya tidak sebesar ini. Sehingga hal itu membuat mereka semakin panik dan semakin takut. Pada titik ini mereka mengalami sebuah krisis. Pada titik ini mereka mengalami ketakutan yang begitu hebat. Sehingga ketika mereka melihat sosok Yesus, sosok guru itu malah tertidur, mereka mungkin setengah heran, setengah marah, dan juga semakin panik. Lah ini Yesus yang harusnya kemudian menolong kami, menolong kita kok malah tertidur. Sehingga kemudian mereka mengatakan, Tuhan tolong kami mau binasa. Dengan melihat, oh ini Yesus malah tertidur. Tetapi kemudian dalam situasi yang mereka hadapi, ternyata Yesus tidak tinggal diam. Ternyata Yesus tidak hanya melihat kepanikan mereka. Yesus tidak hanya melihat
ketakutan yang mereka alami, tidak hanya melihat krisis yang mereka alami. Tetapi Yesus kemudian bangun dan Yesus kemudian menghardik angin itu, menghardik gelombang itu. Sehingga semua gelombang dan angin yang tadinya mengombang-ambingkan, mengoyak kapal mereka kemudian bisa tenang, kemudian semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Tetapi di dalamnya kemudian Yesus juga mengingatkan kepada para murid, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Sesuatu yang menohok kita mungkin, sesuatu yang juga mungkin menjadi pengingat yang serius dalam kehidupan kita. Seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa setiap kita mungkin punya krisis kita masing-masing. Kita mungkin punya persoalan masing-masing yang berbeda-beda. Satu orang dengan orang yang lain mungkin memiliki permasalahan yang tidak sama. Atau bahkan mungkin kita melihat orang lain, wah kok enak ya, orang itu seolah-olah gak punya masalah. Keluarga si A itu kok kayaknya enak-enak aja. Masalahnya tidak seberat kami, masalahnya tidak sebesar kami, tantangannya tidak sehebat yang kami alami. Itu dari cara pandang kita. Tetapi bagi si orang yang kita lihat itu, mungkin juga mereka atau keluarga itu punya persoalan yang sedemikian rupa yang mungkin tidak kita bayangkan sebelumnya. Artinya bahwa setiap kita pasti punya masalah, setiap kita pasti punya krisis. Bahkan dari mulai anak-anak, pemuda, remaja, dewasa, sampai lansia sekalipun, kita punya krisisnya masing-masing. Misalnya, anak-anak punya krisis tentang sekolahnya, tentang pelajarannya. Mungkin ada yang kesulitan mengikuti pelajaran, bahkan mungkin ada yang merasakan bulian di sekolah, bulian dengan teman-temannya, atau mungkin juga merasa minder dengan apa yang mereka miliki, dengan keberadaan mereka. Mereka mungkin merasakan pergumulan-pergumulan itu. Yang remaja mungkin juga punya krisis tentang masa depannya, krisis tentang pergaulannya. Ini gimana nanti kalau saya habis kuliah, saya habis sekolah, nanti kira-kira saya dapat pekerjaan atau tidak. Wah, saya melihat orang yang lain, teman saya kok sudah berhasil, saya kok belum. Atau mungkin yang semakin dewasa pergumulannya, yang lain sudah menikah, sudah punya anak, sudah punya keluarga, kok saya belum. Atau mungkin yang sudah tua juga, yang lansia juga mengalami pergumulan ini gimana? Anak-anak saya kok tidak peduli terhadap saya, mereka kok seakan-akan meninggalkan saya, dan lain sebagainya. Kita punya pergumulan, kita punya ketakutan masing-masing, kita punya kekhawatiran kita masing-masing. Tetapi pertanyaannya satu, seperti yang saya katakan di awal. Di manakah kita menempatkan sang sumber cahaya itu di dalam kehidupan kita? Ketika kita punya krisis dan punya pergumulan. Apakah kita mendekatkan diri kita pada sang sumber terang itu, sang sumber kekuatan itu? Apakah kita kemudian semakin mempertajam iman kita? Ataukah kita justru akan meninggalkan iman kita meninggalkan sang sumber kekuatan itu dan berpaling pada kekuatan kita sendiri? Hanya mengandalkan kemampuan yang terbatas itu yang kita miliki. Seringkali yang terjadi adalah ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi krisis dalam hidup kita, persoalan-persoalan yang berat, yang mungkin itu sudah kita hadapi begitu sangat lama, tetapi toh juga tidak selesai juga. Hal itu membuat kita tidak semakin dekat dengan Tuhan, tidak semakin dekat dengan sang sumber kekuatan itu, tetapi kita justru menjauh. Kita mulai mempertanyakannya, kita mulai meragukannya, dan pada akhirnya kemudian membuat kita semakin meninggalkan, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, dan kita tidak lagi terpaut dengan cahaya itu. Sama seperti tadi gambaran ketika kita bermain bayangan. Ketika kita mendekatkan diri kita dengan sumber cahaya, entah itu lilin atau senter atau apapun itu, kita akan menghasilkan kekuatan yang lebih besar. Kita menghasilkan bayangan yang lebih besar. Demikian juga ketika kita mendekatkan diri kita dengan Tuhan, mendekatkan diri kita dengan sang sumber terang,
maka bayangan yang kita hasilkan itu akan semakin besar. Dengan kata lain, kekuatan yang kita miliki pun juga akan semakin besar untuk menghadapi krisis itu. Jadi cara kita atau jawaban kita ketika kita menghadapi krisis adalah semakin dekatlah, semakin tumbuhkanlah imanmu, semakin peliharalah iman kita supaya kita semakin dimampukan, supaya kita semakin dikuatkan untuk menghadapi tantangan, menghadapi gelombang dalam kehidupan kita itu. Karena semakin kita menjauh, kita akan menjadi semakin kecil. Semakin kita menjauh, kita akan menjadi semakin lemah. Dan seringkali justru itulah yang kita ambil. Dan saat ini Tuhan mengingatkan kita melalui kisah yang dialami oleh Yesus dan murid-muridnya. Bayangkan ketika murid-muridnya kemudian hanya mengandalkan kekuatan mereka sendiri tanpa meminta pertolongan dari Tuhan, tanpa meminta pertolongan dari Yesus. Mungkin saja gelombang itu akan merusak kapal mereka dan gelombang itu akan membuat mereka binasa. Tetapi karena mereka mau untuk meminta pertolongan kepada Yesus, mereka justru mau dekat dengan Yesus, mereka mau mengandalkan Yesus dalam kehidupan mereka, maka mereka pun pada akhirnya bisa selamat. Lalu, langkah apa yang mau kita ambil? Pilihan apa yang mau kita ambil ketika kita harus berhadapan dengan gelombang-gelombang kehidupan kita? Berhadapan dengan angin ribut yang kita hadapi di tengah-tengah hidup kita. Kita mau semakin menjauh darinya, atau kita justru mau mendekatkan diri kita untuk kita mendapatkan kekuatan yang jauh lebih besar dan jauh lebih hebat oleh karena penyertaan dan cinta kasih dari Tuhan. Iman yang mau kita tumbuhkan untuk menyelamatkan kita dari persoalan kita, ataukah iman yang mau kita kurangi, iman yang kita redupkan, iman yang kita bahkan hilangkan dari hidup kita, dan kita hanya berpijak pada kekuatan kita sendiri. Pilihan mana yang mau kita ambil? Kiranya Tuhan memampukan kita, membuat kita semakin bijaksana untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan di tengah krisis yang kita alami. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, marilah saat ini kita bersama menutup renungan kita dan juga kita mengawali hari kita dengan kita berdoa, meminta kekuatan dari Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Kami menghadapi kehidupan kami Tuhan bukan dengan kemudahan. Kami menghadapi kehidupan kami dengan berbagai tantangan, dengan berbagai persoalan, bahkan mungkin persoalan yang berbeda-beda antara kami dengan sesama kami, dengan teman kami. Kami memiliki pergumulan kami masing-masing. Dan seringkali Tuhan, pergumulan itu silih berganti, bahkan bertumpuk dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk kami semakin dekat dengan Engkau. Ajar kami untuk kami semakin memelihara iman kami, menumbuhkan kepercayaan kami kepadamu. Karena kami tahu Tuhan, semakin kami mendekatkan diri kami kepadamu, kekuatan kami akan semakin besar. Kami akan semakin Engkau mampukan untuk kami menghadapi tantangan-tantangan hidup kami. Sebaliknya, semakin kami menjauh dari Engkau, semakin kami mengandalkan kekuatan kami yang terbatas, maka kami akan semakin kecil. Kami akan semakin merasa tidak mampu untuk menghadapi gelombang kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami, berikan kami kekuatan, dan ajarlah kami untuk kami semakin dekat dengan Engkau, sehingga kami bisa menghadapi berbagai tantangan, berbagai gelombang dan krisis dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami memohon penyertaan dari-Mu, kami memohon kekuatan dari-Mu untuk kami menghadapi hari ini. Kiranya Tuhan, kami Engkau mampukan untuk kami tetap berpegang padamu, untuk kami menghadapi tantangan-tantangan kami hari ini, di sekolah, di tempat kerja, ataupun juga di dalam kehidupan kami berkeluarga, kehidupan kami bermasyarakat, dan seluruh aspek hidup kami. Kiranya oleh karena kekuatan dari Engkau,
dan penyertaan serta pertolongan darimu, kami bisa menghadapi dan menyelesaikan setiap tantangan-tantangan yang kami alami. Ya Tuhan, kami mohon penyertaan dan kekuatan darimu, kiranya Engkau senantiasa hadir menganugerahkannya di dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan untuk perenungan firman-Mu, kami serahkan untuk tindakan dan juga hidup kami selanjutnya. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan boleh hadir menyertai kami. Di dalam-Mu ya Yesus, kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, demikianlah embun pagi kita hari ini, Rabu 16 Agustus 2023. Kiranya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama semakin memampukan kita untuk mampu memelihara dan menumbuhkan iman kita kepada Kristus di tengah setiap krisis kehidupan yang kita alami. Saya, Pendeta Ardi Tulus Arianto dari GKJ Sarimulyo, mohon undur diri dan selamat menjalani hari ini, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan memberkati.